Ini hari Selasa anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Guru. Sekarang kita akan membahas latihan Prima PH yang ada di buku Prima PH 4B halaman 57 sampai 60. Anak-anak nanti akan melihat di sana adalah penilaian harian 6. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Informasi pada teks non-fiksi dapat diperoleh dengan membaca intensi. Untuk nomor 2 sampai nomor 4, lihat teks di bawah ini. Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya makanan. Makanan adalah sumber nutrisi untuk manusia. Namun, makanan juga bisa menjadi sumber masalah bagi manusia. Hal ini karena penyakit yang mungkin muncul dari makanan tersebut. Judul yang tepat untuk teks tersebut adalah makanan bagi manusia. Selanjutnya, kalimat utama pada teks tersebut terdapat pada kalimat pertama, ya. Selanjutnya, simpulan dari teks tersebut adalah makanan sangat penting untuk manusia. Nomor 5, membuat ringkasan dapat dilakukan dengan menyusun kerangka informasi yang tepat. Jadi yang nomor 5 yang tepat itu adalah jawabannya adalah D, menyusun kerangka informasi. Nomor 6. Berikut merupakan teks non-fiksi. Nah, yang termasuk teks non-fiksi adalah jurnal. Nah, jurnal itu apa? Jurnal itu adalah publikasi ilmiah yang berisi kumpulan artikel, ya. Selanjutnya nomor 7. Tujuan membuat ringkasan adalah untuk membantu memahami isi bacaan. Nomor 8. Kata hubung dapat juga disebut dengan konjungsi. Konjungsi sudah diterangkan ya waktu itu sama Bu Guru. Nomor 9. Berikut yang tidak termasuk kata hubung. Yang tepat itu B, dari. Selanjutnya nomor 10. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal disebut paragraf deduktif. Jadi jawabannya yang B. Nomor 11. Membuat kerangka informasi dilakukan dengan A, mencatat hal-hal yang penting yang terdapat dalam teks. Selanjutnya nomor 12. Pernyataan yang menjadi pembahasan dalam teks disebut gagasan pokok, yang C jawabannya. Nomor 13 sampai 15, lihat bacaan di bawah ini. Kemajuan teknologi telah berhasil menciptakan banyak perubahan di berbagai bidang kehidupan. Peralatan yang membantu kerja manusia dibuat semakin canggih dan modern. Kemajuan teknologi tersebut membuat berbagai pekerjaan manusia berjalan dengan efektif dan efisien. Manusia pun dapat lebih menghemat waktu dan lebih produktif. Tokoh yang dibahas dalam teks tersebut di atas adalah jawabannya C, kemajuan teknologi. Nomor selanjutnya, manusia dapat lebih menghemat waktu dengan, jawaban yang benar adalah B, terbantu oleh kemajuan teknologi. Selanjutnya nomor 15. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks tersebut adalah, jawabannya B, ya, manusia menyerahkan pekerjaan pada kemajuan teknologi. Selanjutnya, kerangka informasi teks berisi tentang gagasan pokok setiap paragraf. Nomor 17.
Tujuan menggabungkan gagasan pokok dengan kalimat penghubung dalam membuat ringkasan adalah agar sebuah bacaan menjadi padu, ya. Jadi jawabannya nomor 17 adalah A, ya. Selanjutnya nomor 18. Tujuan membuat ringkasan adalah untuk membantu memahami isi teks. Kemudian yang nomor 19. Berikut yang merupakan contoh penggunaan kata penghubung antar kalimat. A yang benar, ya. Ibu sedang memasak di dapur, sedangkan ayah membaca koran. Jadi kata penghubungnya di situ adalah sedangkan, ya. Selanjutnya nomor 19. Teks non-fiksi berisikan tentang informasi tentang kehidupan sehari-hari. Nomor 21. Mencari tahu persamaan, perbedaan pada teks merupakan tujuan dari membandingkan teks. Nomor 22. Untuk membandingkan teks dibutuhkan dua teks yang berbeda. Nomor 23. Berikut yang bukan bagian dari cara membandingkan teks adalah membuat pertanyaan berdasarkan isi teks. Jadi membaca intensif betul, memahami isi teks betul, menemukan gagasan pokok betul. Nomor 24. Membaca teks non-fiksi memiliki manfaat mengetahui informasi baru. Terakhir yang di yang di pilihan ganda. Gagasan pokok terdapat pada setiap paragraf. Kita lanjutkan bagian B. Isilah dengan jawaban yang paling tepat. 1. Pernyataan yang menjadi inti pembahasan dalam teks disebut gagasan pokok. Nomor 2. Teks non-fiksi dibuat berdasarkan fakta dan realita. Jadi ada buktiyahnya dan kehidupan sehari-hari nyata. Nomor 3. Kalimat utama biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Nomor 4. Membandingkan teks dapat dilakukan dengan melihat gagasan pokok suatu teks dan informasi yang didapat. Nomor 5. Membuat kerangka informasi dilakukan dengan mencatat hal-hal yang penting yang terdapat dalam teks. Nomor 6. Manfaat membaca intensif adalah menemukan informasi dalam teks. Nomor 7. Kita lanjutkan. Pengertian konjungsi. Nah, tadi ada konjungsian, sekarang ini artinya. Pengertian konjungsi yang tepat adalah kata penghubung. Nah, kata penghubungnya bisa antar kata. Apa artinya antar kata? Nanti ya diterangkan. Kata penghubung antar klausa, antar frasa, dan antar kalimat. Antar kata artinya kata penghubungnya merupakan kumpulan beberapa huruf yang membentuk sebuah makna. Jadi antar kata jadi antara sebuah makna. Selanjutnya, klausa itu adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat, ya. Kemudian prasa itu adalah gagasan dua kata atau lebih. Dan yang terakhir adalah kalimat. Kalimat itu adalah suatu bahasan atau rangkaian kata. Selanjutnya nomor 8. Kata penghubung antar kalimat meliputi kata kemudian ya dan akan tetapi. Jadi kalau antar kalimat mah kalau digabungkan konjungsinya adalah kemudian atau akan tetapi, ya. Itu kalau satu kalimat dihubungkan dengan kalimat lain. Selanjutnya nomor 9. Kata penghubung yang digunakan untuk kalimat majemuk setara yang sama. Itu kayak tadi, ibu sedang memasak di dapur. Jadi misalnya ibu sedang memasak kue dan kakak memasak sayuran misalnya, ya. Nomor 10.
Ringkasan dibuat berdasarkan kerangka informasi yang merupakan gagasan pokok setiap paragraf. Selanjutnya, nomor bagian C. Tuliskan cara-cara memperoleh informasi dari teks non-fiksi, yaitu membaca intensif, menentukan gagasan pokok, dan membuat kerangka. Nomor 2, tuliskan tujuan membandingkan teks. Tujuannya adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari teks yang dibandingkan. Nomor 3, tuliskan pengertian paragraf induktif. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir. Nomor 4, tuliskan keuntungan membaca teks non-fiksi. Keuntungannya adalah untuk mengetahui informasi berdasarkan fakta dan realita. Nomor terakhir, tuliskan jenis-jenis teks non-fiksi. 1, jurnal. Jurnal itu apa? Jurnal adalah publikasi ilmiah yang berisi kumpulan artikel-artikel. Yang kedua, artikel. Apa itu artikel? Artikel adalah karya tulis yang berisi gagasan atau fakta. Dan yang terakhir, esai. Apa itu esai? Esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah. Masalahnya bisa yang ada sekarang yang disebut masalahnya atau opini ya, atau misalnya yang lain yang lagi diperbincangkan ya. Nah, anak-anak sudah selesai kita membahas tentang penilaian harian ulangan 6 Bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi. Mudah-mudahan menjadi ilmu baru bagi anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat belajar walaupun masih ada atau masih dikerjakan di rumah. Yuk kita tutup pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.